Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teks ceramah. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang harus kita taati karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Yang pertama, selalu pakai masker jika bepergian. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun minimal 20 detik. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Sebelum masuk ke video, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar teks ceramah, di mana teks ceramah adalah salah satu teks yang dipelajari di kelas 11. Apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Teks ceramah adalah suatu teks yang berisi tentang pembicaraan yang akan disampaikan di depan umum atau di depan publik. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, teks ceramah adalah salah satu jenis keterampilan berbicara. Adapun keterampilan berbicara yang hampir sama adalah pidato dan juga khotbah. Jadi di sini ada 3 istilah, ada teks ceramah, ada teks pidato, dan satu lagi ada teks khotbah. Secara umum ketiganya memiliki isi yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan di antara ketiganya. Letak perbedaannya di antaranya adalah kalau ceramah itu berisi tentang hal-hal umum yang disampaikan oleh ahlinya. Sedangkan teks pidato adalah suatu informasi atau hal-hal umum yang disampaikan untuk mengajak atau menggugah ataupun memotivasi pendengarnya untuk melakukan hal yang diinginkan oleh pembicara. Sedangkan teks khotbah lebih spesifik atau lebih khusus pada hal-hal keagamaan. Jadi ada ajakan untuk beribadah, ajakan untuk berbuat baik, dan seterusnya. Kali ini kita akan mempelajari teks ceramah dari struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi yang pertama harus kita pahami dalam teks ceramah adalah strukturnya. Teks ceramah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah suatu salam yang digunakan untuk menyapa pendengarnya. Di dalam hal ini untuk menghormati atau mengakui adanya pendengar yang ada di tempat tersebut. Di sini ada beberapa jenis salam pembuka. Ada yang menggunakan Assalamualaikum ataupun selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Bagian yang kedua adalah ucapan puji syukur. Ucapan puji syukur adalah suatu ucapan yang digunakan untuk rasa syukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena sudah diberi suatu kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat tersebut. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pendengar ditujukan karena pendengar sudah berkenan untuk hadir dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Selain itu,
Ucapan terima kasih di sini adalah bermaksud bahwasanya seorang pembicara diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi atau ide-idenya. Kemudian yang keempat, ada pendahuluan, 5 ada isi, 6 ada penutup, dan yang ketujuh ada salam penutup. Di sini ada pendahuluan. Apa yang harus kita sampaikan dalam pendahuluan? Pendahuluan adalah salah satu cara untuk menarik pendengar agar antusias ataupun tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Bagaimana caranya agar seorang pendengar tertarik kepada apa yang akan kita sampaikan? Kita bisa melakukan dengan cara mengungkapkan isu-isu yang sedang berkembang, isu-isu atau fakta yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan cara memberikan isu-isu yang terbaru atau fakta-fakta yang terbaru di masyarakat, tentu saja pendengar akan merasa tertarik untuk mendengarkan, karena pendengar tidak semuanya mengetahui fakta ataupun isu yang sedang berkembang itu, ya. Dengan memberikan suatu isu atau fakta yang sedang berkembang, maka masyarakat ataupun pendengar akan lebih tertarik ataupun lebih antusias, sehingga mereka tidak merasa bosan untuk mendengarkan suatu teks ceramah. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menuangkan dalam isinya. Isi adalah bagian-bagian inti yang akan kita sampaikan dalam sebuah ceramah. Dalam hal ini, misalnya ada suatu kejadian, maka kita akan memberikan isinya, diantaranya penyebabnya, akibatnya, atau cara ataupun solusi dari permasalahan atau suatu kejadian tersebut. Jadi di dalam isi ini, seorang pembicara harus bisa menuliskan bagian-bagian penting dalam tema ataupun topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya ada penutup. Ya. Dalam penutup di sini, tentunya seorang pembicara sebagai manusia ada suatu kesalahan ataupun kegilapan dalam menyampaikan suatu idenya. Maka di dalam penutup ini, seorang pembicara bisa memberikan ucapan mohon maaf atas kesalahan, atau juga memberikan suatu simpulan dari apa yang sudah diungkapkan, atau juga ajakan kalau itu berupa suatu pidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ya, salam penutup yang perlu kita perhatikan adalah harus disesuaikan dengan salam pembukanya, agar suatu teks pidato ataupun teks ceramah tersebut bisa selaras atau serasi. Kalau di depan assalamualaikum, berarti di akhir juga wassalamualaikum, dan seterusnya. Jadi di sini ada suatu keserasian antara salam pembuka dan salam penutup. Ya, itulah tentang struktur teks ceramah. Untuk membuat suatu teks, kita harus memperhatikan struktur ini. Selain struktur itu, kita harus memperhatikan juga kaidah kebahasaan, karena dalam bahasa itu sangat penting membangun suatu ceramah ataupun kalimat-kalimat yang bagus, ya. Jadi setelah struktur teks ceramah, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan. Setelah kita mempelajari struktur teks ceramah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Tentu hal ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam teks ceramah, bahasa-bahasa yang digunakan sangat ataupun harus diperhatikan agar suatu teks ceramah itu terbangun dengan bagus. Adapun kaidah kebahasaan teks ceramah diantaranya 1. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, jamak ataupun tunggal. Dalam hal ini, penggunaan
kata ganti orang pertama digunakan oleh pembicaranya. Jika pembicara itu sebagai individu atau pribadi, maka menggunakan kata saya, karena kata saya itu lebih sopan daripada aku. Dengan kata lain, mohon dihindari kata aku dalam menggunakan teks ceramah. Sebaliknya, jika di dalam teks ceramah tersebut atau dalam ceramah tersebut pembicara berlaku sebagai kelompok ataupun organisasi, maka bisa menggunakan kata kami sebagai kata ganti orang pertama jamak. Kemudian di sini ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang dimaksud adalah kata ganti orang kedua bagi pendengarnya. Pendengar dalam hal ini dalam penyapaan. Jadi seorang pembicara bisa menyapa pendengarnya dengan kata ganti orang kedua. Misalnya Anda atau kalian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata teknis sesuai tema. Ya, di sini seorang pembicara bisa memilih kata-kata teknis atau istilah-istilah, di mana dengan penggunaan istilah ataupun kata teknis ini tentu akan memperlihatkan suatu kepahaman atau wawasan dari seorang pembicara, dan juga akan menambah wawasan bagi seorang pendengarnya. Jadi penggunaan kata teknis itu penggunaan kata teknis itu sangat penting dalam penggunaan teks ceramah. Yang ketiga adalah menggunakan pernyataan argumentasi. Ya, yang ketiga menggunakan pernyataan argumentasi. Ya, argumentasi yang disampaikan oleh seorang pembicara tentunya harus memiliki suatu dasar. Dalam hal ini cara mengungkapkan suatu argumentasi agar bisa diterima oleh pendengar adalah kita bisa melihat hubungan sebab akibatnya. Jadi misalnya kita mengungkapkan suatu fenomena, kita harus mengerti sebab ataupun akibat dari fenomena itu. Itu salah satu cara untuk membangun argumen untuk pembicara agar diyakini oleh pendengarnya. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja. Ya, menggunakan kata kerja. Kata kerja yang dimaksud di sini adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan, karena di sini adalah mempengaruhi perasaan pembicara. Maka kata kerja yang bisa digunakan adalah misalnya mengharukan. Ya, misalnya menggembirakan, memprihatinkan. Ya, itu kata kerja yang bisa mempengaruhi perasaan seorang pendengarnya. Jadi karena teks ceramah itu pada dasarnya menyampaikan suatu argumen ataupun suatu informasi, maka di dalam penyampaiannya itu harus bisa mempengaruhi seorang ataupun beberapa orang pendengarnya. Dan yang terakhir adalah bersifat atau menggunakan pernyataan persuasif. Mengimbau, mengajak,
atau mempengaruhi. Itu adalah sifat dari persuasif. Demikian tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Wali kelas MIPA, IPS, dan Bahasa, serta yang saya sayangi teman-teman kelas 11. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalankan aktivitas kita sebagai pelajar. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah yang singkat ini. Adapun ceramah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berjudul Bahaya Merokok. Hadirin yang berbahagia, bukan merupakan rahasia umum lagi jika para remaja sudah banyak mengonsumsi rokok. Tidak hanya itu, anak kecil pun sekarang sudah mengenal yang namanya rokok. Bahkan mereka tidak segan dan takut untuk mengonsumsi rokok. Mereka tidak pernah memikirkan bahaya maupun dampak dari mengonsumsi rokok. Padahal di dalam rokok itu banyak sekali zat-zat yang merugikan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, banyak remaja yang mengonsumsi rokok dengan berbagai alasan, di antaranya menghilangkan stres saat menghadapi masalah. Padahal kalau kita cermati, rokok tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Bahkan bisa jadi rokok dapat menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, jika ada siswa yang sudah merokok di sekolah, maka dia akan berusaha bersembunyi atau mencari tempat sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak sekolah. Padahal tanpa mereka sadari, guru-guru itu sudah mengetahui bahwasanya mereka merokok. Hadirin yang berbahagia, rokok merupakan pembunuh. Rokok dapat membunuh sel demi sel dalam tubuh kita. Seperti sebuah penelitian menjelaskan bahwasanya asap rokok dapat menyebabkan 25 jenis penyakit. Jika asapnya saja menimbulkan penyakit, bagaimana dengan kandungan dalam rokok tersebut? Namun demikian, banyak sekali perokok ataupun masyarakat yang tidak menghiraukan hal tersebut. Sejalan dengan undang-undang pemerintah tentang larangan merokok, di antaranya rokok dapat mengakibatkan kanker paru-paru. Peringatan atau larangan itu seolah-olah hanya sebagai pajangan belaka. Masyarakat tidak begitu menghiraukan. Hadirin yang berbahagia, orang merokok ataupun tidak itu berdasarkan kesadaran pribadinya. Orang memiliki wawasannya luas tentu memutuskan untuk tidak merokok karena mereka mempertimbangkan akibat atau dampak dari merokok serta penyakit yang menyertainya. Namun sebaliknya, orang yang memiliki wawasan kurang luas lebih memikirkan kenikmatan sesaat. Mereka lebih memilih mengonsumsi rokok tanpa memikirkan dampak bagi kesehatan dan kehidupan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, tentu banyak sekali dampak atau akibat merokok. Maka dari itu, mari kita hindari rokok. Terutama generasi muda atau remaja, mari kita hidup tanpa rokok. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan.
Segala kesalahan mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata yang bermanfaat, semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.